Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di channel aplikasi pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara update aplikasi e-faktur dari versi 2.1 ke versi 2.2. Berikut tata caranya. Langkah yang pertama, backup dulu e-faktur yang digunakan dengan cara mengcopy satu folder aplikasi ke folder yang aman. Bagaimana kita tahu di mana lokasi e-faktur kita berada? Kita dapat mengetahuinya dengan cara klik kanan shortcut aplikasi e-faktur, pilih properties. Di sini muncul targetnya di D e-faktur, e-faktur 21, e-faktur Windows 64 bit. Kemudian kita langsung klik saja open file location. Kemudian yang harus di backup adalah satu folder full, yaitu folder e-faktur Windows 64 bit ini. Atau mau sekalian dari yang di luar juga lebih baik, e-faktur 2.1. Tata cara backupnya tinggal klik kanan pada folder yang akan di backup, kemudian copy. Setelah itu silahkan paste di local disk lain, atau boleh di local disk yang sama, atau lebih baik lagi di media penyimpanan eksternal seperti hard disk eksternal atau yang lainnya. Sebelum melakukan backup, pastikan aplikasi e-faktur dalam kondisi mati. Jangan sampai kita melakukan backup ketika aplikasi e-faktur masih berjalan. Klik kanan, copy. Di sini saya akan membackup e-faktur 2.1-nya di local disk yang sama, di local disk D. Akan saya buat folder baru. Saya beri nama backup e-faktur 21. Kemudian klik kanan paste. Ya, proses backup sudah selesai. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua, unduh e-faktur versi terbaru di alamat e-faktur.pajak.go.id sesuai dengan versi komputer. Kita masukkan alamatnya e-faktur.pajak.go.id. Kemudian pada halaman login di poin pengumuman nomor 1 terdapat link installer aplikasi e-faktur versi 21. Langsung saja diklik di linknya. Pilih sesuai dengan spesifikasi PC yang dipakai. Di sini saya memakai Windows 64 bit. Proses download sedang berjalan, tunggu sampai proses selesai.
proses dulu sudah selesai, kita show in folder. Installer ini akan saya copy, saya pindahkan ke local disk D. Paste. File installer hasil download tadi masih dalam bentuk zip ya, kita harus melakukan ekstrak terlebih dahulu. Di kanan, ekstrak here. Ini hasilnya. Masuk ke langkah ketiga, ekstrak e-faktur versi terbaru ke dalam folder yang diinginkan, terpisah dari folder e-faktur versi yang lama. Di sini saya akan membuat satu folder baru. Akan saya beri nama e-faktur 2.2. Selanjutnya, kita langsung double klik installer yang sudah kita download tadi setelah kita ekstrak tentunya. Di sini muncul destination folder, arahkan ke lokasi folder yang baru kita buat di e-faktur 2.2. PC, local disk D, e-faktur 2. Oke, klik ekstrak. Tunggu sampai proses selesai. Ini adalah hasil ekstrak dari installer yang tadi. Ada 9 file dan 1 folder. Kemudian masuk ke langkah keempat, salin folder DB atau database dari folder aplikasi lama ke dalam folder aplikasi baru dan jalankan @invoice_upd.exe. Kembali ke local disk D di e-faktur 2.1. Kita lakukan penyalinan folder DB atau database. Caranya klik kanan, copy, kemudian kita paste di folder hasil ekstrak aplikasi e-faktur 2.2. Klik kanan, paste. Kemudian jalankan @invoice_upd.exe. Kemudian jalankan file @invoice_upd, double klik. Proses update sedang berjalan. Nah, proses update sudah selesai. Selanjutnya masuk ke langkah keempat, rename atau edit atau ganti nama file @invoice_upd.exe menjadi @invoice_upd_old.exe. Kita rename file @invoice_upd ini sesuai dengan yang ada di petunjuk, @invoice_upd_old. Kenapa dilakukan rename file @invoice_upd ini? Hal ini bertujuan agar update database secara otomatis tidak berjalan setelah kita selesai melakukan update yang pertama. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi e-faktur, proses update otomatis tidak lagi berjalan. Karena jika proses itu tetap berjalan akan cukup memakan waktu yang lumayan, apalagi dengan ukuran database yang lebih besar. Apa akibatnya jika file @invoice_upd-nya kita rename? Akibatnya proses backup secara otomatis tidak akan terbentuk. Jadi setelah kita melakukan
rename attack invoice UPD menjadi attack invoice UPD_OLD, kita harus melakukan backup database secara manual. Sebaiknya backup manual ini dilakukan secara rutin 1 minggu sekali atau mungkin 3 hari sekali. Semakin sering melakukan backup, semakin baik. Kemudian lanjut ke langkah yang kelima. Setelah update selesai, jalankan e-faktur seperti biasa dengan klik attackinvoice.exe. Langsung saja coba jalankan attack invoice-nya, double klik. Pilih local database, connect, masukkan username seperti biasa, password seperti biasa, kemudian klik login. Login berhasil. Pada bagian kiri atas muncul informasi perusahaan kita, nama perusahaan, NPWP, alamat, login, role, kemudian versi aplikasi sudah terupdate ke versi 2.2. Untuk memastikan bahwa ini adalah database yang terakhir, dapat kita lakukan pengecekan pada bagian faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Pastikan faktur terakhir yang kita buat sudah sesuai. Jika sudah sesuai, langsung tutup saja. Kemudian kita melakukan langkah berikutnya, yaitu setting ulang sertifikat. Langkahnya masuk ke bagian referensi, administrasi sertifikat. Kemudian kita klik open. Arahkan ke lokasi sertifikat digital disimpan. Setelah ketemu, kita klik open, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan diminta untuk menginput passphrase. Jika passphrase dan sertifikat digital sesuai, akan muncul notifikasi patch sertifikat berhasil diupdate. Jika proses setting ulang sertifikat digital ini berhasil, aplikasi e-faktur seharusnya sudah dapat dijalankan secara normal, baik untuk melakukan input faktur maupun melakukan upload faktur. Demikian tutorial update e-faktur versi 21 ke versi 2.2. Jangan lupa untuk selalu melakukan backup database secara rutin ke local disk yang lain atau boleh ke media penyimpanan eksternal seperti hard disk atau media penyimpanan eksternal yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.